Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Mister. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Mister. Sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membuka kegiatan dengan berdoa. Silahkan Beno memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Beno. Kemudian karena kita pembelajarannya daring, kita ada beberapa peraturan yang harus dilakukan ya. Jadi yang pertama adalah usahakan untuk menyalakan kamera selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, matikan atau mute mikrofon ketika pembelajaran berlangsung, kecuali jika ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan. Itu bisa langsung menyalakan mikrofon, kemudian bertanya. Setelah selesai, dimatikan kembali. Oke, kita akan mulai dengan absensi terlebih dahulu. Silakan buka menti.com. Ya, oke. Sekarang pertanyaan kedua. Silakan diperhatikan di layar masing-masing, ada pertanyaan kedua. Apa yang sudah Anda pelajari tentang materi hari ini? Oke, sepertinya sudah membaca materi semua. Saya mengingatkan kembali pentingnya untuk mentaati protokol kesehatan ya, karena kita saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi protokol kesehatan wajib kita lakukan. Oke, sebelum kita lanjutkan, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan LKPD yang dikerjakan minggu lalu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Menurut kelompok saya, manfaat jaringan komputer pada sebuah bank nasional adalah mempermudah proses transaksi pada kantor cabang sehingga nasabah bisa melakukan transaksi di kantor cabang atau ATM dengan adanya internet banking. Proses ini lebih mudah dilakukan. Jadi untuk jaringan komputer di sebuah bank itu digunakan untuk mempermudah proses transaksinya. Jadi kita tidak harus ke kantor pusat untuk melakukan transfer atau untuk mengambil uang, tapi semuanya bisa dilakukan pada kantor cabang atau bahkan melalui ATM-ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini contohnya misalkan Bank BRI atau Bank BCA gitu ya, yang ATM-nya ada di mana-mana. Kemudian di kedua bank tersebut itu juga ada fasilitas internet banking. Nah, internet banking ini juga lebih memudahkan kita untuk melakukan transaksi, baik itu cek saldo ataupun transfer ataupun fungsi-fungsi yang lain itu bisa dilakukan di rumah, ya. Tentunya kecuali untuk mengambil uang. Nah, itu kalau di internet banking tidak bisa. Oke, silakan yang nomor 2, Fiona. Perangkat keras adalah komputer, SD card, hub, switch, kabel UTP, access point atau modem. Ya, yang pertama itu ada gambar komputer yang tentunya dilengkapi dengan Ethernet card untuk terhubung ke jaringan. Lalu ada hub atau switch yang mengumpulkan semua kabel jaringan atau menghubungkan semua kabel jaringan dalam lab komputer. Kabel-kabelnya adalah kabel UTP, lalu di depan ruang makan dan di depan ruang guru itu ada access point. Ya, kita lebih kenal dengan istilah WiFi gitu ya. Lalu di kantor TU ada modem IndiHome yang terhubung ke internet. Oke, silahkan nomor 3 dilanjutkan. Menurut kelompok kami, topologi yang cocok digunakan pada topologi star dengan menambah akses point di lantai 2 dan 3 yang dihubungkan dengan modem IndiHome pada lantai 1 dengan kabel UTP. Jadi, perangkat tambahan yang dibutuhkan adalah kabel UTP dan 2 buah akses point. Ya, terima kasih Fiona. Itu jawaban yang nomor 3 benar sekali ya. Jadi kita cuma membutuhkan 2 buah kabel UTP dan 2 buah access point yang diletakkan di lantai 2 dan lantai 3. Sehingga di lantai 2 itu ada akses internet lewat access point itu, dan di lantai 3 juga ada koneksi internet melalui access point yang ketiga. Jadi perangkat kerasnya cukup sedikit ya, jadi 2 access point dan 2 buah kabel UTP. Oke, terima kasih Fiona yang sudah menyampaikan presentasi dari kelompok 1. Oke, kita berikan aplaus pada Fiona.
hari ini tujuan pembelajarannya adalah setelah mengumpulkan informasi terkait mekanisme jaringan komputer serta berdiskusi dengan guru, peserta didik mampu untuk menjelaskan pengalamatan IP, address, dan MAC address dengan benar. Kemudian yang kedua adalah setelah mengumpulkan informasi terkait mekanisme jaringan komputer serta berdiskusi dengan guru, peserta didik mampu untuk menentukan subnetting pada jaringan komputer dengan benar. Ya, itu adalah kompetensi dasar 431, yaitu menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi pada sebuah jaringan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah bisa menjelaskan IP address dan MAC address, lalu menentukan subnetting dalam jaringan. Di internet itu ada sebuah mekanisme yang namanya adalah pengiriman paket, yang bisa dianalogikan dengan kondisi yang ada sehari-hari di sekitar kita. Oke. Di sini apakah ada yang pernah mengirimkan paket misalkan melalui JNE, JNT atau Wahana? Saya, Mister. Oke, Cika, bisa diceritakan prosesnya kamu kalau mengirim paket seperti apa? Proses pengiriman paket, barang dibungkus, kemudian ditempelin alamat pengirim dan penerima. Setelah itu, paket dibawa ke ekspedisi, ditimbang dan diberi label dari ekspedisi, kemudian paket dikirimkan. Ya, oke. Terima kasih Cika. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Mister. Kemudian di materi ada video yang judulnya adalah Warrior of the Net. Ya, oke, kita lihat sekilas videonya ini. Semoga nanti kalian bisa melihat lebih lengkap yang ada di Classroom. Jadi bilangan biner adalah bilangan berbasis 2. Ya, kalau tadi desimal adalah bilangan basis 10, maka biner adalah bilangan berbasis 2. Ini pembagiannya seperti ini, range IP address-nya. Ini ada sebuah jalan namanya Jalan Gatot Subroto. Kemudian di jalan ini ada 8 rumah, dengan nomor 8 itu adalah ketua RT-nya. Jadi ini adalah kondisi jalan pada umumnya kalau tanpa subnetting, istilahnya begitu ya. Jadi cuma ada satu jalan, kemudian ada rumah. Nah, apa yang terjadi jika jumlah rumahnya ini ada banyak? Nah, pastinya akan terjadi kesulitan ya. Jadi Pak RT ini akan bingung area atau rumah mana yang dia sebagai ketua RT-nya. Nah, pembagian seperti ini yang dianalogikan dengan subnetting. Jadi akan lebih mudah kalau jaringan itu dipecah-pecah menjadi jaringan-jaringan kecil yang lain. Nah, apa toh fungsinya subnetting ini? Subnetting itu bertujuan untuk mempermudah pengelolaan. Ya, lebih mudah kalau kita kelola area yang lebih kecil atau jumlah rumah yang lebih sedikit gitu ya. Kemudian yang kedua untuk optimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Untuk memudahkan menghafal tabel seperti ini, kita cukup mengingat 3 bagian yang ada pada tabel ini. Yang pertama adalah /24, kemudian /32, dan di tengah-tengah adalah /28. Contoh, ada IP 23.51.120.155/27. Ingat /27 ya. Kalau tadi /28 itu jumlah IP-nya adalah 16, maka /27 adalah 32. Oke, betul sekali. Maka IP awal itu akan menjadi IP network dan IP akhir akan menjadi IP broadcast. Tadi kan ada video Warrior of the Net gitu ya. Ada yang bisa menceritakan kembali video yang dilihat tadi itu dari bagian pengirim atau request sampai ke server. Jadi request dipecah dalam paket-paket kecil, lalu ditambah informasi atau header, kemudian dikirim melalui jaringan lokal menuju ke router, lalu masuk ke internet, setelah itu melewati firewall, akhirnya sampai di komputer tujuan atau server. Oke, betul sekali ya. Jadi request ini dipecah dalam paket kecil ya. Tadi kita lihat ada kotak-kotak, kemudian dimasukkan informasinya atau request-nya, kemudian ditambah dengan header atau informasi ya. Informasinya ini berupa alamat pengirim, alamat penerima, kemudian dikirim ke router mana, dan sebagainya. Kemudian akan masuk ke jaringan lokal, kemudian sampai ke router, terus diteruskan ke internet. Menceritakan dari server sampai ke orang yang meminta. Ada yang bisa bercerita? Data dikirim dari server, kemudian melalui firewall, dan masuk ke internet, lalu menuju ke router. Paket masuk ke jaringan lokal, lalu header dilepas dari paket, kemudian isi paket diambil, dan akhirnya ditampilkan di web browser atau respon.
Oke, betul sekali ya. Jadi setelah dari internet, paket itu akan masuk ke firewall, lalu masuk ke jaringan lokal, lalu paketnya dibuka, isinya diambil, ditampilkan di web browser itu sebagai responnya. Ya, betul sekali Brenda. Terima kasih. Di sini ada petunjuk atau langkah kerjanya, kemudian ada 4 buah video, bisa dilihat terlebih dahulu sebelum mengerjakan sebagai pedoman pengerjaannya. Kemudian ini soalnya, yang pertama adalah tuliskan pembagian IP address untuk kelas A sampai E beserta dengan jumlah hostnya. Ini ada di presentasi saya tadi. Kelompok 1 itu Cecilia, April, Cika, dan Brenda. Kemudian kelompok 2, Fanny, Beno, Bangkit, Elis, dan Fiona. Oke, itu untuk pembagian kelompoknya. Apakah ada pertanyaan? Ya, Mister Bangkit mau bertanya, Mister. Oke, silakan Bangkit. Pertanyaannya apa? Batas waktu pengumpulan LKPD-nya kapan? Oke, batas waktu pengumpulannya seperti biasa ya, di hari Sabtu, tanggal 3 Juli 2021 jam 9 malam. Ya, jangan lupa ini kerja kelompok, jangan perorangan. Ya, silakan nanti kolaborasi dalam satu kelompok. Join myquiz.com. Kemudian dimasukkan kodenya 513232. Oke, ini overview-nya ya. Nah, untuk perhitungan bilangan biner, kita bisa mengubah kalkulator yang standar ini. Di sini ada garis 3 ya, kita klik, kemudian kita pilih yang programmer. Kalau kita lihat di kalkulator yang model programmer, di sini ada hex atau heksadesimal, ada dec itu desimal, kemudian OCT atau oct itu oktal, dan bin ini biner. Sekarang ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Mungkin yang pertama tentang IP address. Saya, Mister. Ya, silakan Sisil. Kesimpulan tentang IP address adalah sebaris angka yang dimiliki setiap komputer, ponsel, atau gawai lainnya yang terhubung melalui internet. Angka ini sebagai alamat di internet. Angka-angka ini berbeda di setiap perangkat dan digunakan untuk menghubungi satu sama lain. Ya, betul sekali ya. Jadi IP address itu sebaris angka, ya, 32 bit tadi itu, yang digunakan untuk pengalamatan setiap gawai atau komputer atau ponsel yang terhubung ke internet. Nah, sekarang yang kesimpulan tentang subnetting. Subnetting berfungsi untuk mengefisienkan alamat IP, mengurangi trafik jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, dan mengoptimalkan kinerja kecepatan jaringan. Ya, betul sekali ya. Jadi subnetting itu berfungsi untuk mengefisienkan alamat IP, kemudian mengurangi trafik jaringan, dan meningkatkan keamanan jaringan, serta mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Oke, kemudian untuk pertemuan berikutnya, materi berikutnya adalah tentang sharing printer di Windows 10. Jadi kalau kita kemarin dari awal kita mempelajari tentang jaringan komputer, ya nanti diakhiri dengan sharing printer di Windows 10 sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk mengakhiri kegiatan siang hari ini, silakan ditutup doa. Silakan Ketua Kelas Beno. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran kita siang hari ini saya akhiri sampai di sini. Selamat siang, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat siang. Ya, Selamat siang, Mister. Terima kasih.